Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kadek Puriasi. Aku berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, tepatnya di Bali Utara. Aku berasal dari Prodi D3 Perpustakaan semester keempat dengan jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan di bawah naungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di video aku kali ini, aku akan membahas atau ngejelasin ke kalian tentang bank arsip dalam mendukung preservasi arsip kekinian. Aku mulai sekarang ya. Aku akan bahas dan ngejelasin ke kalian. Yang pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang apa sih pengertian preservasi dan tujuan kegiatan preservasi itu sendiri. Langsung aja. Yang pertama, pengertian preservasi adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup pemberian suatu lingkungan yang stabil bagi semua jenis media arsip, menggunakan metode-metode penanganan dan penyimpanan yang aman, menduplikasi bahan-bahan yang tidak stabil, misalnya nitrat film dan thermofix, ke suatu media yang stabil, mengcopy bahan-bahan yang potensial mengalami kerentanan ke suatu format yang stabil, misalnya dimikrofilmkan atau didikalisasi atau digitalisasi, menyimpan arsip-arsip dalam tempat-tempat penyimpanan yang terbuat dari bahan yang stabil, misalnya seperti box dokumen yang terbuat dari kertas karton yang bersifat bebas asam, memperbaiki dokumen-dokumen untuk melestarikan format asli mereka, membuat program kontrol terhadap hama perusak, dan menyiapkan rencana pemulihan bencana yang memasukkan rencana-rencana untuk kesiapan dan respon terhadap terjadinya bencana. Observasi kedua, pengertian sekarang aku bakal ngejelasin. Menurut International Federation of Library Association atau biasa disebut dengan IFLA, menurut mereka preservasi adalah suatu kegiatan mencakup semua aspek usaha untuk melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenangan, metode dan teknik serta penyimpanannya. Yang kedua yaitu aku bakal ngejelasin ke kalian tentang tujuan preservasi. Tujuan dari kegiatan preservasi itu sendiri adalah untuk melindungi fungsi arsip agar tahan lama, menghindarkan dari kerusakan sehingga kandungan informasinya dapat terjaga dengan baik, awet untuk selamanya, atau bisa dipakai atau bisa dilihat dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Selanjutnya aku bakal ngejelasin kalian tentang apa fungsi bank arsip dalam preservasi arsip kekinian. Menurut fungsi bank arsip itu sendiri, bahwa dewasa ini material arsip terus-menerus harus didigitalisasikan. Inisiatif seperti ini misalnya tentang proyek dasar atau biasa disebut dengan digital arsip, sistem ANRI, dan sejarah di webnya yaitu sejarah.nusantara.nri.go.id memberikan begitu banyak sumbangsi atau sumbangan atau partisipasi ke proyek digitalisasi yang penting ini. Semua dokumen tersebut harus diintegrasikan dengan skripsi yang ada di jalan masuk arsip itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi bank arsip itu sendiri dengan memulai dan menerapkannya dengan berbagai cara. Banyak cara, bagian mana yang ingin digunakan dan dampak apa saja yang terdapat keseluruhan organisasi yang dapat ditentukan sendiri, dari mulai pengelolaan arsip sampai front office dan dari kontak dengan pengunjung sendiri di ruang baca dan di internet, semuanya sangatlah memungkinkan. Di sini aku bakal ngejelasin ke kalian ada beberapa cara fungsi arsip, yaitu yang pertama, membimbing proses pemindaian. Di tahap ini, proses pemindaian ini ada 5 cara, yaitu yang pertama, memindai berdasarkan frekuensi permohonan peminjaman atau kualitas itu sendiri. Yang kedua, memindai berdasarkan permohonan pengunjung internet atau biasa disebut dengan scanning on demand. Yang ketiga yaitu bond pemesanan yang berkaitan dengan kontraktor atau bagian pemindaian. Yang keempat yaitu biasa disebut dengan registrasi depot. Yang kelima yaitu memblokir permintaan selama proses pemindaian masih terjadi atau masih dilakukan dan masih berjalan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan file yang telah didigitalisasi secara otomatis. Di tahap mengintegrasikan file yang sudah didigitalisasi secara otomatis itu sendiri adalah dengan fungsi arsip. Bank arsip yang menghubungkan dengan hasil pemindaian secara otomatis ke nomor inventaris. Di tahap ini, memanfaatkan suatu jalan masuk pemindaian tidak perlu diperbaharui setiap kali mengunggah hasil pemindaian, yaitu melalui via FTP. Ketika hasil pemindaian memiliki nomenklatur yang benar, file otomatis dihubungkan. Hasil pemindaian dapat dideskripsikan di MyFlexis
Hal ini juga menggunakan untuk atau memungkinkan untuk diekstrak lagi dari file digital menggunakan EXIF data sepenuhnya secara otomatis. Ada banyak metodologi atau metodologi nomenklatur nama yang berbeda dan yang didukung. Yang ketiga, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang menginformasikan pengunjung via email atau melalui email tentang arsip yang telah dipindai. Tahap menginformasikan pengunjung via email tentang arsip yang telah dipindai jika suatu arsip berdasarkan permintaan pengunjung internet telah didigitalisasi, maka pengunjung ini akan menerima email secara otomatis atau secara langsung tentang ketersediaan arsip yang telah diminta tersebut. Di mana di tahap ini juga disediakan template email yang cocok. Yang keempat, aku bakal ngejelasin tentang hasil pemindaian bisa dilihat gratis di ruang baca dan berbayar via internet. Di tahap ini, pengunjung dapat melihat dan mengunduh secara gratis atau berbayar hasil pemindaian tersebut. Pada dasarnya, para pengunjung di ruang baca juga dapat melihat arsip secara gratis. Dengan memiliki saldo kredit, pengunjung juga dapat melihat dan mengunduh hasil pemindaian via internet. Di sini kalian juga dapat menentukan harga sebuah arsip hasil pemindaian tersebut. Kalian juga dapat memilih sebenarnya untuk harga standarnya untuk plastik kantong kalian ya teman-teman. Saldo kredit adalah inisiatif pelanggan MICE Archival System di Indonesia. Harga pembelian bisa mendapat potongan untuk pengguna skala besar seperti sejarawan. Sistem tersebut mempermudah pengguna atau kelompok khususnya seperti mahasiswa, sukarelawan, dan pencipta arsip untuk melihat arsip secara gratis dan untuk mengunduhnya beberapa waktu periode tertentu dan di dalam jalan masuk arsip tertentu. Yang kelima, aku bakal jelasin kalian tentang memanfaatkan kasir online. Yaitu di tahap ini, online sistem kearsipan di IRII mengatur alur pembayaran semua organisasi yang berpartisipasi atau ikut dalam tersebut dan akan memperoleh seperti saldo kredit, foto digital dan akte pembayaran, buku dan artikel lainnya dikirimkan termasuk juga biaya kirimnya. Dibayarkan dengan debit atau kartu kredit yang tersedia dalam waktu dekat dan mudah kita temukan. Yang keenam, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang menawarkan pengunjung Anda akun pribadi atau ruang baca saya. Di tahap ini, pengunjung internet dapat membuka akun pribadinya untuk file yang beragam dan masih bisa dikembangkan untuk fungsi yang berbeda-beda. Kami sebut ini akun pribadi, yaitu ruang baca saya. Fungsi ruang baca itu sendiri atau fungsi ruang baca saya ini aktual adalah mengolah saldo kredit, mengolah hasil unduhan, ikhtisar hasil pindaian yang dibeli, permintaan arsip dari rumah, mengisi formulir secara otomatis atau langsung, membeli foto, mengolah data pribadi seperti nama pengguna atau alamat email, kata kunci serta alamatnya. Next, perluasan fungsi yang diharapkan di ruang baca saya yaitu menempatkan favorit, membuat catatan, menandai dan mengelompokkan deskripsi yang menarik, ikhtisar pencarian terakhir dan melihat arsipnya, perluasan reaksi ke arsip dan menampilkan di internet. Next, aku bakal ngejelasin nomor 7 yaitu memindai dengan cara yang beragam. Juga tersedia ada banyak fungsi beragam untuk cara agar hasil pemindaian bisa tersedia. Yang pertama, hasil pindaian dikonversi ke format TIFF tergantung formatnya. Pengunjung di sini juga dapat dengan mudah melihat dengan lebih detail dan jelas dengan tetap menjaga ketajaman. Yang kedua yaitu dari hasil pemindaian dan file digital lainnya secara otomatis dibuat dalam bentuk thumbnail. Yang ketiga, jika memungkinkan, file dapat dilengkapi watermark. Yang keempat, pengunjung dapat melihat hasil pindaian tidak ingin dibeli dengan bantuan fungsi kaca pembesar. Yang kelima yaitu dengan melihat sekilas file digital tergantung formatnya. Pengunjung dapat menggunakan beragam alat baca atau biasa disebut dengan viewer. Fungsinya antara lain zoom in, merambah melalui hasil pindaian, memutar, dan mengatur kontras warna, dan lain-lainnya. Nah, sekian video yang bisa aku sampaikan. Aku Kadek Profesi, makasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin tahu bagaimana sih bank arsip dalam preservasi arsip kekinian saat ini. Jadi, kalau aku udah salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.